Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini saya akan membahas satu renungan atau satu tema renungan, yaitu apakah aku dipilih Tuhan untuk selamat? Nah, pertanyaan ini selalu mungkin timbul dalam hati kita. Apakah aku benar-benar dipilih Tuhan untuk selamat, atau aku ditentukan untuk binasa, atau bagaimana? Nah, tentang keselamatan ini teman-teman, saya selalu membahas di setiap renungan saya mungkin ya. Hampir saya selalu membahas teman-teman, karena hati saya tergerak teman-teman untuk menyampaikan berita keselamatan selalu. Karena apa teman-teman? Saya merasa teman-teman kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, dan ini bukan hal-hal yang main-main teman. Saat-saat ini bukan hal-hal yang kita santai-santai, kita main-main, kita hidup sesuka hati kita teman-teman. Dan dalam hati saya, dalam benak saya merasa tuh iblis semakin bekerja lebih giat teman-teman untuk menyesatkan umat manusia di muka bumi. Saya lihat di media sosial bertebaran penyesatan teman-teman, baik ajaran doktrin, baik ajaran-ajaran, penglihatan-penglihatan, dan saya melihat banyak sekali penyesatan teman-teman. Dan dunia ini sekarang disesatkan oleh keinginan dunia ini, kemewahan dunia, dan semua hal-hal ditawarkan oleh dunia ini, kenikmatan, kemewahan, kekayaan, dan hal-hal yang menggiurkan sampai manusia ini lupa tentang tujuan hidupnya, untuk apa di dunia dan kemana dia setelah dia meninggal. Itu yang paling penting ya. Bagi orang-orang yang gak percaya Tuhan ya, itu urusan mereka. Tapi bagi kita yang percaya ada Tuhan, ada surga dan neraka, kita harus memperhatikan ya teman-teman. Seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahasnya teman-teman. Nah, Matius 22 ayat 14, Alkitab berkata, sebanyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya, Tuhan Yesus banyak memanggil orang-orang untuk diselamatkan. Tetapi, panggilan itu tidak semua orang menerimanya. Artinya, tidak semua orang mau meresponi panggilan itu. Yesus berkata, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya Tuhan memanggil kita semua yang mendengar ini, yang mendengar ini Tuhan sudah memanggil. Tapi belum tentu Tuhan memilih kita. Artinya Tuhan memilih orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mengasihi Dia. Seperti itu. Awalnya mungkin kamu semangat dengan Tuhan, tapi belum tentu akhirnya kamu semangat dengan Tuhan. Alkitab pernah berkata di Wahyu bahwa jangan kau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Artinya kita harus memilih, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau biasa-biasa atau tidak sama sekali ke Tuhan. Hidup ini pilihan, saya selalu sampaikan di dalam masa hidup ini pilihan. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Bagi siapa yang memilih untuk Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, dia akan memperoleh keselamatan. Tapi barang siapa yang menyanyiakan panggilan itu, dia akan memilih untuk hidup yang binasa, di kekekalan di neraka. Seperti itu. Matius 7 ayat 14 berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi untuk masuk ke tempat yang kekal, atau ke tempat yang mulia, ke tempat yang agung, yang penuh bahagia, sukacita yang abadi, yaitu surga, yaitu kerajaan Allah, atau dunia, bumi yang baru dan langit yang baru, yang saya sudah sampaikan di rumah saya. Itu jalannya sesak teman-teman, sempit. Tidak semua orang sanggup untuk menyampai itu. Susah teman-teman, semua berebut untuk masuk, berjuang untuk masuk ini. Tidak ada yang gampang teman-teman. Ini menurut iman Kristen atau yang percaya, tidak ada orang yang bisa masuk dengan mudah ke dalam kekal. Berusaha teman-teman, tidak ada yang gampang. Seperti itu. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit teman-teman yang mendapatinya. Artinya apa? Tuhan yang sudah berkata bahwa untuk masuk surga itu jalannya sesak dan sempit jalannya. Untuk masuk ke binasaan gampang teman-teman, tinggal hidup duniawi, pesta pora, mabok, free sex, apapun itu, masuk ke neraka.
Itu gampang, jalannya besar. Tapi untuk masuk ke surga, kamu harus salibkan daging, kamu harus menyangkal diri dari segala kedagingan dunia. Kamu harus memilih untuk hidup suci untuk Tuhan. Itu hal yang tidak mudah, teman-teman. Itu perjuangannya setiap hari, teman-teman. Jadi mengapa saya selalu sampaikan ini, teman-teman? Karena waktunya sudah sangat singkat, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata ini. Wah, mana kedatangan Tuhan, mana katanya sudah mendekat, mana. 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia, artinya sangat sedikit lagi, teman. Saya sudah pernah berbagi tentang kesaksian saya atau penglihatan saya bahwa Tuhan Yesus datang di langit pada waktu yang orang lagi senang-senang bahagia. Tuhan Yesus datang tiba-tiba, artinya seperti Alkitab berkata, anak manusia datang di saat yang tidak terduga. Seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri setiap hari, menjaga hidup kita suci, menjaga hidup kita kudus, karena untuk masuk surga harus orang-orang yang dipilih, disaring betul, dibentuk betul-betul. Seperti itu. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita baca di Matius 22. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya dan menyiksanya dan membunuhnya. Maka murka raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Setelah itu ia berkata kepada hamba-hamba, perjamuan kalian telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang-orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hamba, ikatlah kaki dan tangannya, campurkan orang ke dalam kegelapan yang gelap. Di sanalah terdapat letaknya kaki. Saya banyak dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Perenungan ini di tentang perbuatan perjalanan kawin, artinya ketika Yesus datang kepada orang-orang Yahudi, teman-teman, yang dia datang kepada ahli-ahli Taurat, mereka menolak dia yang adalah Mesias, mereka menolak. Sehingga Yesus datang kepada kita, orang-orang di luar Yahudi ini. Dan memang kita ditentukan juga untuk berhak juga memperoleh keselamatan, tergantung kita mau memilih Yesus, mau percaya Yesus, mau hidup bagi Yesus, tidak. Seperti itu. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan masing pilihan. Orang Yahudi diberikan pilihan. Yesus sudah datang, mereka tidak mau, mereka menolak, mereka binasa. Kita yang orang di luar Yahudi yang dipilih Tuhan juga, tapi dipanggil Tuhan juga, tapi kita tidak mau hidup bagi Yesus, tidak mau mengikuti Yesus. Artinya apa, teman-teman? Kita juga bisa binasa, teman-teman. Artinya bukan karena Tuhan hanya kita berpikir bahwa Tuhan mengasihi orang Yahudi. Lihat, orang Yahudi juga tidak memperoleh keselamatan. Ada yang tidak memperoleh keselamatan. Artinya Tuhan mengasihi kita semua bangsa ini Tuhan mengasihi, teman. Bangsa Israel, bangsa bukan Israel, Tuhan mengasihi semua. Tuhan memilih kita, memanggil kita semua bangsa Tuhan memanggil semua. Tapi siapa yang memilih untuk hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan? Jadi semua manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih mau hidup untuk Tuhan atau binasa selama-lamanya di neraka. Teman-teman mungkin berpikir, nanti aja deh baru saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Nanti saja. Apakah teman-teman tahu waktu teman-teman hidup sampai kapan? Itu yang teman-teman tanyakan. Setelah teman-teman meninggal, teman-teman kemana? Apakah yakin teman-teman masuk surga? Selalu itu yang jadi pertanyaan, teman-teman. Harus bertanya terus.
Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apakah saya sudah hidup suci untuk Tuhan? Apakah saya sudah hidup dalam kebenaran? Apakah saya sudah menyampaikan Injil pada saudara-saudara saya? Apakah saya sudah meninggalkan dosa-dosa saya? Apakah saya sudah saya sudah menjaga hidup saya kudus di hadapan Tuhan? Itu selalu harus menjadi beban dalam pikiran kita, harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita harus menjaga hidup kita, teman-teman. Karena satu, teman-teman, iblis dia tidak pernah tidur, teman-teman. Dia selalu berjalan mengelilingi, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa di dunia ini ada kuasa kegelapan, teman-teman. Ada iblis, ada roh jahat, ada setan, semua di udara ini, teman-teman, yang bertebaran di udara. Mereka ada di sana. Mereka selalu mencegah kita untuk percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus. Mereka selalu mengirim panahnya untuk kita tidak mau bertobat, untuk kita harus di dalam dosa. Karena saya sudah sering menjelaskan di renungan saya tentang manusia versus iblis. Karena Tuhan sudah menciptakan, teman-teman, manusia dan juga malaikat yang jatuh dari surga, yang menjadi pengkhianat Tuhan, dia menyamakan diri Tuhan dan jadi iblis. Nah sekarang manusia dan iblis ini ada di dunia ini, dan kita manusia ini harus menyadari musuh kita adalah iblis, teman-teman, dan pengikut-pengikutnya itu antikristus. Dan itulah menjadi fokus kita untuk melawan kuasa kegelapan, yaitu dengan doa peperangan, teman-teman. Di Efesus itu ada perlengkapan senjata, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran, ketopong keselamatan, memberitakan Injil, hidup ada keadilan, membawa keadilan, berbaju sirahkan keadilan, berketopong keselamatan. Pakai semua senjata Allah, pakailah, kenakanlah Kristus sebagai senjata kebenaran. Salibkan daging kita, artinya kita harus menyerahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan serahkan untuk dosa lagi, teman-teman. Berjuang. Minta Roh Kudus membasuh kita dengan kuasanya, dengan urapannya setiap hari. Supaya itu yang menjaga kita untuk tetap suci, teman-teman. Berjuanglah. Bayar harga, teman-teman. Bayar harga. Minta Tuhan bentuk kita, latih kita. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Terus setiap hari. Dekat dengan Tuhan Yesus, memuji dia, menyembah dia, mencari dia setiap hari, mencari hadiratnya. Sungguh-sungguh, teman-teman, tidak ada yang main-main dalam hidup ini. Hidup ini tidak boleh main-main, teman-teman. Saya ingatkan, teman-teman, tidak boleh santai, teman-teman. Terus menyala-nyala sama Tuhan. Alkitab berkata bahwa biarlah roh menyala-nyala, jangan padamkan roh. Terus menyala-nyala, teman-teman. Kalau teman-teman sudah merasa kering di hati, ada sesuatu yang kurang, datang di hadapan, sujud menyembah dia, memuji, ambil alat musik, gitar, nyanyilah buat Tuhan, putar lagu musik, menyembah dia Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan rohmu, Tuhan. Tiap hari, teman-teman, jangan main-main hidup ini. Memang kita hidup harus relevan, teman-teman, artinya kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Tapi teman-teman harus tahu, teman-teman anak-anak Tuhan, teman harus sadari bahwa teman-teman ini sedang ada di dunia ini, teman-teman, di mana dunia ini adalah sangat jahat, teman, dan kejahatan yang begitu merajalela dunia. Teman-teman melihat saya di media sosial, kejahatan itu bertabaran, pemerkosaan, apalah, pencurian, pembunuhan. Itu siapa yang bekerja kalau bukan iblis yang bekerja untuk membinasakan manusia? Kita sekarang ada dalam medan pertempuran, peperangan roh. Kita melawan kuasa kegelapan, teman-teman. Kita mendoakan buat saudara-saudara kita yang diserang iblis, yang dirasuki roh jahat, saudara kita yang terbelenggu dengan dosa, yang terus mabuk, tidak mau bertobat, yang selalu isap rokok, tidak mau berhenti dari rokok, yang selalu nonton video porno, tidak mau bertobat, yang selalu pokoknya lakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, yang selalu melawan orang tua, yang selalu membangkang, yang selalu pokoknya hal-hal yang najis. Itu semua pekerjaan iblis. Makanya itu, teman-teman, tiap hari kita harus doa peperangan, melawan setiap kuasa kegelapan. Kita melihat bangsa Indonesia sudah semakin kacau, di mana pemimpin kita semua banyak yang tidak jujur, banyak yang korupsi, sehingga masyarakat semua menderita,
atas keputusan mereka. Itu adalah kuasa kegelapan yang sedang menguasai dunia. Anak-anak Tuhan harus berdiri buat bangsa ini, buat dunia ini. Kita harus berdiri untuk mengalahkan iblis, yang nanti kita akan injak dia di bawah kaki kita pada kedatangan Yesus kembali kedua kali. Kita akan bersama-sama dengan dia untuk mengakhiri pertandingan, dan kita akan mengalami kehidupan kekal. Itu teman-teman. Teman-teman mau menjadi penonton saja atau menjadi pelaku, teman-teman. Teman-teman hanya duduk mau santai-santai saja, hidup biasa-biasa saja, di kerja rutinitas di kantor, pulang pergi pagi, bangun pagi, makan, tidur, bangun pagi, mandi pagi, makan, tidur, pergi ke kantor, pulang sekolah, pulang kerja atau pulang sekolah, capek, belajar, kerja, besok begitu rutinitas. Tapi teman-teman lupa tentang keselamatan teman-teman. Nah, itulah iblis menarik menelan teman-teman, dan teman-teman binasa di neraka. Artinya apa teman-teman? Teman-teman harus, neraka itu nyata adanya. Saya sudah sampaikan di renungan saya sebelumnya bahwa neraka itu nyata, api yang panas teman-teman. Teman-teman pernah pegang api, panas enggak? Panas teman-teman. Karena api siapa? Apalagi api neraka. Jadi teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus sadari, teman-teman harus berjaga-jaga. Ini bukan waktunya santai. Oh, enjoy, nanti 5 tahun lagi baru saya bertobat. Oh, nantilah kalau saya sudah sakit dulu baru saya bertobat. No teman-teman, this time, waktunya sekarang. Nah, bukan nanti, sekarang. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah merasa kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah mulai hidup dalam kedagingan lagi, bangkit lagi teman-teman. Selagi masih ada nafas kehidupan, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan buat teman-teman untuk mengajar dia. Jangan sia-siakan, jangan biarkan iblis membinasakan teman-teman. Ini perlombaan manusia versus iblis. Sekarang kita manusia ini sedang berperang melawan iblis. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat orang dunia begitu, teman-teman jangan ikutan. Teman-teman sadarkan mereka, tegur mereka. Tapi kalau mereka tidak mau ikut teman-teman, sudah tinggalkan. Tidak usah terlalu memaksa mereka. Kalau mereka memilih untuk hidup dalam dosa, biarkanlah mereka. Alkitab berkata yang mau kejahat lah, yang mau jadi fasik lah. Gitu. Yang penting kita sudah berusaha mengingatnya dia, menegur dia. Begitu juga saya sudah mengingatkan teman. Saya sudah mengingatkan teman-teman, saya sudah memberikan masukan teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau, ya itu tanggung jawab teman-teman. Yang penting setiap waktu atau setiap dimana saya upload renungan, saya akan selalu sampaikan hal seperti itu, supaya kita semua bersadar teman-teman. Jadi saya tidak mau ada hutang atau tidak mau ada sesuatu yang saya belum saya sampaikan. Jadi teman-teman harus tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Nah, terus perintah Yesus jadikan semua bangsa murid. Nah, Yesus selalu memberikan perintah kepada murid-muridnya ketika dia mau naik ke surga. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa murid. Artinya kita diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita pergi memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Sini tulis, dalam memberitakan Injil itu tidak bisa kita memaksa orang untuk percaya Injil. Artinya apa teman-teman? Kita berusaha teman-teman, kita berusaha untuk memberitakan Injil, tapi kita tidak boleh memaksa yang berlebihan. Intinya sebatas-batas kita bisa memberitakan Injil, kita beritakan, tapi tidak dengan paksaan. Kalau mereka tidak mau mendengarkan kita atau tidak mau menerima pemberitaan kita, tinggalkan saja mereka teman-teman. Seperti di Matius 10:14 berkata, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi Injil ini, Injil Allah atau Yesus Kristus itu adalah kabar keselamatan itu. Jangan kasih ke mulut babi, nanti dia mutiara, jangan kasih di mulut babi. Artinya ini berharga teman-teman. Kalau kita buang-buang waktu aja kasih orang yang tidak mau percaya, seperti itu. Sudahlah, kalau mereka sudah nggak percaya, udah tinggalkan, nggak usah diperdebatkan lagi, nggak usah
Kalau mereka mencari kita, kita kasih tahu. Kalau mereka tidak mau, ya udah tinggal. Artinya mereka sudah ada memilih untuk mereka tidak mau diselamatkan. Udah, mereka tidak ditentukan untuk binasa. Jadi kita tidak perlu lagi memaksa orang, hei kalau kau nggak percaya neraka ya, begitu. Kita boleh ingat, tapi jangan paksa. Udah, terserah mereka. Begitu. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkan mereka. Terus saya tulis di sini, kita dalam memberitakan Injil harus sesuai dengan perintah Tuhan atau tuntunan Roh Kudus. Jangan asal-asalan seperti perenungan saya tentang Filipus dan Silas. Artinya benar teman-teman, kalau kita memberitakan Injil atau menyampaikan kabar baik keselamatan ini harus dengan tuntunan Roh Kudus teman-teman. Tidak boleh dengan semau-maunya kita, sesuka hati. Bisa-bisa kita karena tidak sesuai dengan kita terlalu ambisius dan terlalu sok-sokan, bisa-bisa kita celaka karena kita tidak meminta petunjuk Tuhan atau tuntunan Roh Kudus. Kita berlagak sok tahu, berlagak sok bisa, kita pergi saja memberitakan Injil dengan sembarangan karena Tuhan tidak perintahkan. Maka iblis datang untuk mencelakai kita begitu, karena kita sombong. Artinya kita sok-sok kita bisa memberitakan Injil, kita sombong karena kita tahu kebenaran. Artinya kita sombong untuk, artinya apa, beritakan Injil itu tidak boleh kita dengan terburu-buru atau terlalu menggebu-gebu teman-teman. Kita harus sabar, tunggu perintah Tuhan, atau dengaran suara, atau rasa ada kegerakan Tuhan menggerakkan hati kita, kita merasa untuk beritakan Injil di dia, dan dia orang itu mau terbuka untuk beritakan Injil. Nah situlah teman-teman bergerak untuk beritakan Injil. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu, tidak boleh kita sembarang beritakan Injil. Dan juga kita sudah berusaha tapi orang itu tidak mau menerima Injil juga, teman-teman tinggalkan. Tidak perlu teman-teman harus paksakan dia. Tetap bersosialisasi dengan dia, tetap bersahabat dengan dia, berteman dengan dia. Tidak perlu kita benci, tidak perlu kita dengki karena dia tidak beritakan Injil. Tidak perlu, itu urusan dia. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi nanti lama kelemahan kita mendoakan saja dia teman-teman. Doakan saja, siapa tahu Tuhan menggerakkan dia untuk dia memberitakan Injil, mendengar Injil, atau dia hatinya mulai luluh dan dia mau mendengarkan kita, ya pasti dia akan diselamatkan. Artinya kita tidak perlu memaksa orang, terlalu maksa. Terserah dia mau percaya atau tidak. Yang penting kan kita sudah berusaha. Tidak perlu diperdebatkan terlalu berlebihan. Itu sebatas yang kita bisa, dan jangan kita dengan emosi, terpancing emosi sampai kita juga ikut berdosa. Artinya kita harus tahu waktunya, kapannya, dan sesuai dengan kegerakan Allah, seperti itu. Dorongan dari Roh Kudus. Tuh. Beritakan dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan materi atau sesuatu yang munafik. Jadi kita memberitakan Injil teman-teman, jangan mencari keuntungan teman-teman. Contohnya banyak hamba Tuhan yang mencari memberitakan Injil, motivasinya untuk terkenal, terus motivasinya untuk mendapat perpuluhan dari jemaah, atau motivasinya supaya mendapat viewer atau mendapat popularitas. Itu teman-teman, jangan ikut hamba Tuhan seperti itu yang mencari popularitas. Kalau saya mencari popularitas teman-teman, tinggalkan dan jangan mendengarkan renungan saya. Kalau saya salah, tegur saya teman-teman. Saya siap untuk ditegur, saya siap untuk dinasihati. Kalau saya mencari kemuliaan manusia teman-teman, saya minta maaf teman-teman kalau saya selama perenungan ini saya ada motivasi yang salah, atau kata-kata saya yang salah dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada motivasi hati yang salah untuk mencari pujian dari teman-teman. Saya minta maaf teman-teman. Teman-teman tegur saya karena saya tidak mau sombong dalam memberitakan Injil. Saya siap ditegur, saya siap masukan, walaupun ya hati saya mungkin sakit kalau ditegur ya manusia, tapi saya belajar untuk menerima masukan, dan saya akan berusaha untuk menerima masukan dan siap tetap untuk mengampuni teman-teman. Walaupun saya merasa saya tidak salah, tapi tetap mengampuni, dan saya mengakui juga saya juga salah. Artinya saya belajar untuk merendahkan hati saya, untuk belajar untuk menerima sesuatu yang mungkin saya tidak bisa terima, tapi saya belajar untuk menerima dan mengucap syukur, dan mendoakan orang-orang yang mungkin membenci saya, atau tanda kutip mungkin pikiran saya saja yang berpikir seperti itu, ya saya tetap mengasihi dia. Intinya saya terus melepaskan pengampunan. Begitu, harus kita melepaskan pengampunan teman-teman, tidak boleh kita simpan. Begitu juga tegur saya begitu. Jadi saya tidak mau merasa saya hebat atau saya bisa memberitakan Injil teman-teman. Saya manusia,
pasti punya kelemahan. Kalau saya sombong, artinya saya mau untuk ditegur dan tegur, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Jadi jangan kita memberikan Injil dengan motivasi yang tidak benar ya, teman. Berikan motivasinya kita mau dia selamat, kita mau dia selamat, begitu. Jangan motivasinya supaya saya dapat keuntungan dari dia. Ketika saya minta Injil, saya bisa dapat sesuatu. Mungkin dia kasih saya beras, mungkin atau saya kasih uang. No, tidak, teman-teman. Jangan kita murni tulus meminta Injil, siap mati untuk Injil, siap mati seperti hamba-hamba Tuhan, seperti Paulus, seperti murid-murid Yesus, pergi tentang Injil dengan apa ada, siap mati, siap dipukul, siap dirajam, siap diancam, siap, saya mau siap martir. Artinya itulah murid-murid Tuhan, itulah para rasul, teman-teman yang tentang Injil. Jadi gitulah, kita harus berjuang sampai akhir, teman-teman. Ya teman-teman, saya buat renungan ini malam karena alam lebih teduh, jadi saya membuat renungan malam ini, teman-teman. Semua bangsa bukan berarti semua orang, maksudnya semua orang yang percaya. Jadi kita memberitakan Injil ke semua bangsa, ya melalui internet atau kita pergi ke luar negeri. Kalau kita punya uang kita pergi, kalau nggak punya uang masa kita bisa pergi ke luar negeri, ya kita pakai internet. Sekarang kan sudah menjangkau ke seluruh dunia, internet kan sudah terhubung ke seluruh dunia. Kita manfaatkan teknologi, tapi kita jangan jadi budak teknologi. Kita pakai teknologi untuk memberitakan Injil, kebenaran Allah, sampaikan orang-orang. Mungkin yang bisa bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris untuk memberitakan Injil. Lihat bahasa Inggris, mungkin lihat suara kita muji, kita sampaikan. Artinya kita berusaha apa yang Tuhan karunia, yang Tuhan berikan, kita pakai untuk memberitakan Injil. Mungkin kita tidak punya uang untuk kita pergi ke luar negeri atau kita pergi ke daerah-daerah, tapi sebisa kita yang kita punya, dia Tuhan bilang apa yang kamu punya pakai. Nanti yang kamu punya diambil dari Tuhan. Artinya talenta yang Tuhan berikan, yang kamu punya kamu pakai. Misalnya kayak saya ini membuat renungan pakai YouTube, saya pakai, saya taruh di sini renungan. Teman-teman punya apa, kapasitas, kemampuan apa, saya renung apa, teman-teman bisa punya kapasitas untuk berbagi kasih, punya uang yang banyak, teman-teman berbagi kasih, memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang susah, atau kepada janda-janda yang sudah tidak punya suami lagi, janda-janda yang sudah tua, usia 60 tahun ke atas, yang sudah hidup sendiri, teman-teman, main bantu. Atau orang-orang fakir miskin, orang-orang yang sakit, yang menderita sakit, atau yang punya kelainan, yang tidak butuh biaya untuk pengobatan, teman-teman berdonasi. Artinya apa yang teman-teman punya pakailah untuk melayani orang-orang. Saya bukan orang yang kaya, saya pakai apa yang saya bisa, saya pakai berikan. Kalau saya punya uang banyak, saya akan berbagi. Kalau saya nggak punya uang, saya pakai karunia yang Tuhan berikan. Mungkin saya membuat renungan seperti ini, memuji Tuhan, atau menolong orang-orang yang saya bisa tolong. Artinya yang sebatas apa yang kita punya, teman-teman. Tidak bisa kita melakukan, bukan tidak bisa, ya bisa lebih dari itu kalau iman kita besar, kalau Tuhan memintakan. Tapi kalau kita saat ini kita tidak punya apa-apa dan kita mau ke luar negeri, ya nggak ada uang, kita mau bergaya mau pergi ke Amerika, tapi kita nggak punya uang tiket untuk pergi, tidak perlulah kita minta gereja-gereja untuk membantu kita, tidak perlu. Nanti dari kita sendiri aja, dari usaha kita. Kalau Tuhan berkati kita dan Tuhan suruh kita pergi ke tempat-tempat luar negeri untuk beritakan Injil, pakai untuk beritakan Injil luar negeri. Kalau Tuhan tidak kasih kita uang, belum kasih kita uang, atau Tuhan belum buka jalan untuk kita, belum punya usaha yang bisa menghasilkan uang, kita bisa pergi kemana-mana, ya tidak perlu kita paksakan diri. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, kita pakai untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Kalau Tuhan bilang ada talenta, ada 2 talenta, 5 talenta, 3 talenta, kita pakai, kembangkan itu untuk kita pakai untuk beritakan Injil, kebenaran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya pengetahuan tentang Alkitab, kita masuk ke room di mana ada apologet, kita beritakan kebenaran, kita sampaikan kebenaran, kita pakai semua yang ada pada kita, pengetahuan kita, keterampilan kita yang kita punya, hikmat kita pakai semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau teman-teman punya cenderung suka menjadi orang yang suka menjadi konselor atau motivator, atau memberikan masukan, atau seperti psikologi lah, kasih masukan pada orang, yang pakai untuk beritakan Injil seperti itu.
Itu yang motivasinya benar teman-teman, tidak untuk mencari keuntungan atau mencari pujian manusia, tetap untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Siap semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, dan mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Artinya apa Tuhan? Artinya apa teman-teman? Artinya bukan berarti orang yang dipilih itu tidak bisa gagal. Artinya orang yang dipilih Tuhan teman-teman, yang Tuhan pilih itu bisa juga teman-teman gagal pada akhirnya, bisa tergantung selama hidupnya itu. Di setiap panjang hidup itu selalu ada bisa dia jatuh. Bagaimana dia bisa mempertahankan? Yaitu dengan firman Tuhan. Setiap hari dia harus dekat dengan Tuhan, karena Tuhan memilih ya, Tuhan memanggil ya, Tuhan memanggil, Tuhan memilih. Nah Tuhan memilih itu bukan berarti kita otomatis nanti masuk surga. Masih ada lagi disaring lagi teman-teman, dipanggil, dipilih. Nah orang yang dipilih Tuhan itu bisa saja pada pertengahan hidupnya atau di akhir itu bisa meninggalkan Yesus. Banyak orang yang murtad meninggalkan Yesus, padahal sudah pendeta, sudah S3, S mana, tapi mungkin karena uang atau kecewa dengan Tuhan, atau karena apa, pengajaran yang salah dia terima, atau bagaimana dia bisa meninggalkan Yesus. Artinya apa teman-teman? Hidup memang sangat-sangat susah teman-teman. Ikut Yesus itu sangat tidak mudah, tidak gampang teman-teman. Kalau kita sudah semakin dalam dengan Yesus, semakin sulit seperti itu. Ya bagi orang yang percaya Yesus ya, yang pertama kali saya seperti penyamun yang di sebelah kiri, sebelah kanan Yesus ya, yang mati itu, dia punya anugerah yang terbesar. Di saat dia mati, dia tidak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Di saat itu Tuhan, jika engkau bersama-sama aku di Firdaus, seperti begitu. Artinya apa? Dia punya kesempatan yang tidak semua orang miliki. Seperti itu, dia memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Seperti itu. Artinya apakah kita punya kesempatan ini? Punya. Kita semua punya kesempatan yang sama seperti dia. Tapi kesempatan kita lebih banyak teman-teman daripada dia. Dia punya satu kali dia keselamatan, tapi kita selalu diberikan kesempatan yang banyak. Artinya apa? Kesempatan itu bagi kita yang masih hidup, bukan seperti dia diberi kesempatan banyak, dan kita banyak sekali berikan. Dia mungkin kedudukannya di sorga, orang yang di samping Tuhan itu kemungkinan kedudukannya ya biasa saja di surga. Artinya dia saat itu percaya masih Firdaus, tapi dia belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Artinya dia menyadari berdosa, dia masuk, tapi dia tidak memiliki posisi yang istimewa. Tapi dia bagus, mulia, bagus di surga, bahagia di surga. Tapi kita ini yang tidak seperti dia, tapi kita dipilih Tuhan, dipanggil, dipilih Tuhan. Nah kita harus mempertahankan iman kita sungguh-sungguh sampai garis akhir, dan kita masuk surga nanti teman-teman. Itu posisi yang luar biasa bagus teman-teman, kalau teman-teman berjuang sampai akhir, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, menjadi berkat bagi orang lain. Itu posisi teman-teman istimewa di surga. Saya yakin teman-teman istimewa gitu. Bukan berarti kita merendahkan orang lain yang posisinya di sana nanti biasa-biasa saja. Tidak. Di sana tidak ada iri hati, dan semua akan menerima upahnya masing-masing. Kan Tuhan ada upah nanti di surga. Seperti murid-murid bilang, apakah untungnya kami mengikuti engkau, apa upah kami mengikuti engkau? Yesus bilang, kamu nanti dalam posisi mereka duduk di dalam kursi untuk menjadi hakim nanti. Kan ada di ayat Alkitab di Injil bahwa nanti murid-murid akan duduk 12 kursi itu, duduk untuk memerintah, untuk menghakimi begitu. Jadi mereka punya posisi yang terbaik. Karena apa? Mereka rasul-rasul itu mereka berjuang memberitakan Injil teman-teman, sampai mereka dirajam, dilempari batu, dimusuhi orang-orang karena memberitakan Injil, sampai mereka martir, matinya tidak wajar. Artinya ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dipenggal lehernya,
ada yang dirajam pakai batu. Padahal mereka hanya beritakan kebenaran keselamatan, Injil, tapi mereka dirajam. Artinya apa? Injil itu sangat sangat ditakuti oleh iblis. Iblis cemburu karena manusia ini memperoleh keselamatan yang kekal karena percaya Yesus. Sedangkan iblis tidak mempunyai kesempatan, makanya dia selalu untuk mencegah memberitakan Injil, karena dia tidak mau manusia itu selamat. Dia mau semua manusia itu binasa, gitu. Makanya dia selalu mencegah orang-orang memberitakan Injil. Seperti saya ini, dia selalu berusaha, ya mungkin dia menghalangi yang saya mungkin dengan cara-cara yang lain, gitu. Tapi saya tidak memberitakan Injil, mungkin buat saya malas atau bagaimana, tapi saya melawan, gitu. Injil harus disampaikan, gitu. Mungkin saya lihat keadaan ke depan, saya melihat kayak gimana ya, saya rasa gimana, kayak kurang semangat, bagaimana gitu. Saya paksa, saya harus maju, saya tidak boleh ikuti keinginan daging saya harus maju terus beritakan Injil. Itu saya harus lawan. Kalau saya nggak lawan, iblis telan saya, gitu. Makanya harus lawan terus, gitu. Jadi kita tidak boleh diam, teman-teman, harus bergerak terus. Artinya terus memuji Tuhan, terus membaca firman Tuhan, tidak boleh kendor, teman-teman. Harus terus diisi terus firman Tuhan dalam tiap hari. Itulah gaya hidup orang Kristen, gaya hidup orang percaya. Seperti Daniel yang saya sampaikan, bahwa Daniel 3 kali sehari dia sujud menyembah Tuhan. Daud, seorang raja yang agung, raja yang ternyata, Salomo, raja yang sangat kaya juga mencari Tuhan, memuji Tuhan. Mereka semua orang hamba Tuhan di Alkitab, teman-teman, yang kaya raya, Abraham, Ayub, semua mereka orang yang kaya, cerdas, pintar, orang yang terpandang, tapi mereka cari Tuhan Yesus. Mereka cari Allah yang hidup, mereka menyembah Allah yang hidup. Itu apa? Artinya apa? Mereka sekalipun mereka cerdas, semua dari Tuhan, mereka sangat orang yang dipandang dari seluruh bangsa negara menghormati mereka, seperti Yusuf dihormati di Mesir. Karena apa? Dia mencari Tuhan. Kita juga anak Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipandang dunia? Artinya di segala dunia, ditakuti dunia. Karena apa? Kita menyembah Allah yang benar, Allah yang Maha Kudus, Yesus Kristus Tuhan, anak Allah yang mati. Kita menyembah Dia. Ketika kita menyembah orang Tuhan, maka musuh-musuh kita dikalahkan, iblis akan dikalahkan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita kuatnya, karena kita meresponi panggilan Tuhan, kita bersungguh-sungguh hidup untuk Dia. Apa yang terjadi, masalah yang terjadi, beban hidup kita, apa terjadi, tetap maju untuk Tuhan. Mau sakit, mau penderitaan, mau masalah besar, maju terus hidup, bangkit lagi untuk hidup kudus. Selagi masih ada waktu, pakai untuk mencari Tuhan. Jangan biarkan dosa ini, teman-teman, membuat kita terpuruk. Lawan dosa, lawan dengan kekudusan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membersihkan setiap hari. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, itu yang membrainwash kita punya otak, mencuci otak kita dengan firman Tuhan. Kita mungkin dari kecil sudah disogok dengan televisi, dengan film-film yang tidak benar, film-film yang najis, apapun, perkataan-perkataan sinetron-sinetron yang mengajarkan tentang cerai-cerai lah di TV, apapun. Sinetron yang membuat mempengaruhi pikiran kita, yang merusak pikiran Allah di pikiran kita. Kita isi kembali, bersihkan dengan firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan, bersihkan kebenaran dengan kebenaran itu. Makanya yang kotor-kotor dan yang najis bersihkan oleh firman Tuhan. Seperti di Yohanes berkata bahwa engkau telah bersih karena firman. Artinya firman Tuhan yang membersihkan kita dari segala yang najis. Setiap hari baca firman. Darah Yesus juga, teman-teman, Yesus, dari sucikan aku Tuhan dengan darah. Setiap hari berdoa. Kalau kita merasa sudah ada yang kotor dosa, kita minta Tuhan, sucikan aku dengan darah, supaya kita rasa lega, tubuh kita nih, jiwa kita lega karena darah Yesus menyucikan kita. Minta Roh Kudus penuhi kita supaya kita kuat menghadapi apapun seperti itu. Nah, di sini artinya bukan berarti orang yang dipilih tidak bisa gagal. Tuhan sudah membenarkan kita awalnya, tapi kalau kita memilih untuk menjauhi Tuhan, artinya kita bisa tidak selamat. Artinya kita terus setiap hari berjuang untuk mempertahankan keselamatan, menjaga keselamatan kita. Kita harus menjaga itu. Artinya Tuhan memilih di antara kita. Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi
Orang fasik yang kita sudah lihat dia fasik, kita sudah kasih tahu firman Tuhan tidak mau bertobat, itu dia fasik, tetap fasik teman-teman. Kita mau berusaha fasik. Atau orang yang tidak percaya Yesus, juru selamat yang bilang Yesus cuma nabi, Yesus punya cuma utusan biasa, bukan Tuhan, bukan Allah. Itu udah fasik, mereka tidak bisa selamat lagi, susah teman-teman, susah. Mungkin bisa kita berdoa terus, tapi mereka sudah nggak bisa, susah. Artinya mereka sudah ditentukan untuk binasa, bukan karena Tuhan Tuhan sudah memberikan jalan, akulah jalan kebenaran hidup. Tuhan Yesus tidak datang membawa agama teman-teman, tapi membawa keselamatan. Saya Kristen, bukan agama saya Kristen, tapi saya mengikuti Yesus juru selamat. Walaupun saya KTP Kristen lahir dari agama Kristen, dari keluarga Kristen, tapi saya dengan secara sadar saya memilih Yesus karena dia Tuhan dan Yesus. Dia adalah Allah yang hidup, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia, anak Allah yang tinggi. Artinya kita menyadari dia bukan karena agama apa, tapi dia benar-benar jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Tuhan, ya, anak Allah yang diutus ke bumi, firman Allah yang diutus ke bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti itu. Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dia yang ditentukan Allah menjadi hakim, menjadi penyelamat, juru selamat kita. Seperti itu. Jadi Yesus tidak membawa agama teman-teman, tapi dia membawa keselamatan. Dia adalah juru selamat, dia adalah keselamatan itu. Percaya dia dan kita diselamatkan. Dan hidup untuk dia, dan jangan main-main untuk dia. Seperti itu. Jadi mungkin agama lain bilang Yesus nabi, ya itu urusan mereka. Tapi kita harus memberitakan Yesus adalah Tuhan. Juru selamat, kasih tahu mereka dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kasih tahu Yesus bukan datang untuk agama, tapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Tapi dunia banyak, orang-orang dunia banyak yang menolak dia, tapi kita ini yang percaya dia tetap pertahankan itu dan terus sampaikan kebenaran. Seperti itu. Sebagian dari orang itu bijaksana akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemilihan di antara mereka sampai pada waktu akhir zaman. Setiap akhir zaman itu belum mencapai waktu yang tertentukan. Ya kita ini diuji Tuhan, diuji, dilatih. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Karena apa teman-teman Tuhan uji? Karena kita ini telah berdosa awal. Adam sudah jatuh dalam dosa. Seperti itu. Iblis menuntut teman-teman. Jadi iblis menuntut. Saya sudah jelaskan di perenungan saya tentang manusia versus iblis, itu saya sudah jelaskan lengkap teman-teman. Mengapa manusia harus diuji? Karena iblis menuntut. Karena iblis tidak diselamatkan teman-teman. Tidak diselamat, dia sudah binasa neraka, siap dia masuk ke lautan api. Tapi kita ini masih diberikan kesempatan untuk selamat. Makanya Yesus datang untuk menebus kita dari dosa. Manusia percaya pada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti itu. Jadi Yesus datang untuk melawan iblis, untuk menginjak iblis di kakinya di kerajaan maut itu, dan mengambil kunci kerajaan maut itu dan menang atas maut. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami maut. Tapi kita tidak percaya dia, kita akan mengalami maut bersama iblis. Begitu. Dan iblis ditentukan untuk binasa. Seperti itu. Karena kita ini ditentukan untuk hidup kekal, tapi karena iblis menuntut kita. Masa kok Tuhan egois? Masa manusia saja diberi kesempatan? Saya tidak. Artinya iblis menuntut, sehingga iblis diberi kesempatan untuk menyesatkan manusia. Dan manusia harus berjuang melawan iblis, untuk melawan dia, supaya dia jangan membuat kita tersesat. Itu teman-teman, harus teman sehari-hari. Begitu. Karena manusia, Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Karena pelanggaran ada makna itu, sehingga manusia dan iblis ini bermusuhan. Begitu. Setiap hari. Makanya Yesus datang untuk mewakili kita. Dia berperang bagi kita. Tinggal kita percaya saja, lakukan kebenaran perintahnya, sudah kita selamat. Itu saja kuncinya. Gitu. Tetap dekat dengan Yesus setiap hari. Memuji, menyembah dia. Itu aja setiap hari. Menjaga hidup kita. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Orang pilihan Tuhan bisa tersesat enggak? Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita yang dipilih Tuhan bisa tersesat, teman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan. Saya tiap hari baca firman Tuhan, saya selidiki teman-teman. Saya
banyak dengar dari teman-teman yang beragama berbeda. Mereka selalu mempertanyakan iman kami, Yesus, iman Kristen. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan yang mungkin belum pernah saya bisa menjelaskan, tapi saya menyelidiki dan saya tahu jawabannya dan saya menjelaskan seperti itu. Dan saya terus menyelidiki karena mereka salah bertanya, dan bagaimana supaya kita bisa menjawab mereka supaya mereka percaya kalau kita sendiri saja tidak mampu untuk menjelaskan pada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Artinya apa? Kita harus banyak belajar firman Tuhan, bukan supaya kita sok-sok pintar, sok-sok rantai, dan supaya kita bisa menolong orang lain yang mempertanyakan tentang Yesus. Kita bisa menjelaskan dengan baik Yesus itu juru selamat. Kita mendoakan mereka dan mereka mengalami jamahan. Bagi orang yang awam ya bisa untuk mereka menerima Yesus, tapi bagi orang yang cerdas, yang sangat berfilsafat, mereka akan terus mempertanyakan Yesus kenapa ini seperti ini. Dan kita sebagai orang yang awam yang malas baca Alkitab, kita bagaimana menghadapi mereka yang sangat cerdas dalam mengolah kata-kata. Kita harus banyak belajar teman-teman, supaya ketika orang-orang yang mau diselamatkan itu datang bertanya tentang iman Kristen, dan kita bisa menjelaskan dengan baik supaya mereka percaya. Yaitu misalnya contoh teman-teman yang agamanya berbeda dan kita yang orang Kristen ini, ketika mereka mempertanyakan sesuatu pertanyaan yang mungkin tidak tahu, kita tahu bagaimana menjawabnya. Ya mungkin kita bilang kita berdoa saja semoga nanti kau bisa mengerti. Ya ada yang mereka selalu pertanyakan yang kita mungkin tidak bisa beri jawaban, atau karena memang kita kurang baca Alkitab dan kurang memahami. Oleh karena itu saya teman-teman, ayo kita baca Alkitab supaya kita bisa menolong mereka yang mempertanyakan itu tentang keimanan kita. Bagaimana kita menjelaskan tentang Yesus pada mereka. Apakah Yesus itu cuma nabi atau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan anak Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana kita menjelaskan pada mereka, bagi mereka yang mempertanyakan iman kita. Begitu. Karena kita inginkan mereka juga diselamatkan, teman. Kita berusaha untuk belajar Alkitab supaya kita bisa menolong mereka. Itu teman-teman. Jadi jangan kita malas membaca Alkitab, teman-teman. Belajar teman-teman, pelajari dengan tuntunan Roh Kudus. Belajar. Kita belajar bukan untuk diri kita sendiri teman-teman, bukan untuk supaya kita hanya sendiri kita yang tahu teman-teman. Kita belajar supaya kita bisa memberitakan pada orang lain yang bertanya-tanya tentang iman kita. Seperti itu. Jangan kita hanya jadi orang Kristen yang hanya yes amen aja, tapi kita tidak mau menyelidiki Alkitab, kita tidak mau selidiki Alkitab. Pengajaran bagaimana orang Yahudi dulu, bagaimana Musa, kita pelajari semua. Pelajari dengan lengkap dari hari ke hari. Gitu. Bukan supaya supaya kita pintar tapi supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita bisa menjelaskan dengan baik, dengan teratur, supaya mereka paham. Nah, urusan mereka nggak mau terima dengan penjelasan kita, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menjelaskan seperti itu teman-teman. Di Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, aku lemah dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini saya sudah sampaikan di renungan saya tentang antikristus ya teman-teman. Ini saya sudah jelaskan. Mesias palsu nanti akan muncul. Sudah banyak muncul orang-orang yang mengaku dia Mesias, banyak. 2 Timotius 4 ayat 3-8, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Yesus. Luar biasa Paulus nih. Luar biasa ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi akan datang di mana orang tidak akan menerima ajaran yang sehat.
Artinya banyak orang yang mereka mengumpulkan guru-guru menurut keinginan. Jadi ada orang yang sekarang cari renungan di YouTube yang sesuai dengan keinginannya saja. Artinya apa? Dia cari yang cocok, yang berkat-berkat saja, tapi tidak mau cari ajaran yang sehat. Begitu. Teman-teman di mana-mana ajarannya tidak sehat banyak sekali, teman-teman. Makanya kita harus baca Alkitab, teman-teman, dengan teliti, ya, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Artinya kita iman kita tidak bergantung pada hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Kita harus bergantung pada Yesus, dan kita secara pribadi mempelajari firman itu dengan tekun setiap hari. Tidak bergantung pada ajaran orang manusia. Ketika ada hamba Tuhan adakan KKR di mana kesembuhan, kita jangan cepat-cepat ke sana, teman-teman. Kita harus selidiki Alkitab, kita pelajari firman Tuhan dengan benar, dan kita jadi orang yang gampang diperdaya, tapi kita harus teliti firman Tuhan. Kita tidak menghakimi orang itu yang mengadakan KKR di mana-mana, tidak. Tapi kita harus selidiki dengan Alkitab. Kita selidiki apakah apa ajaran dia sesuai dengan Alkitab, tidak, atau bagaimana kehidupannya. Begitu. Artinya kita harus bertanya pada Tuhan sendiri saat kita mau kemana. Alkitab berkata jangan engkau masuk ke dalam persekutuan yang tidak dengan dorongan roh. Artinya kita tidak boleh masuk ke dalam persekutuan atau gereja atau apapun persekutuan yang tidak didorong oleh Roh Kudus. Begitu. Artinya kalau tidak ada dorongan Roh Kudus, jangan asal-asal masuk ke dalam persekutuan doa. Kita tidak tahu apakah dia saksi Yehova atau ajaran Mormon, Yesus only lah, atau bagaimana lah. Kita nggak tahu. Begitu. Jadi hati-hati, pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab mula-mula, yaitu ajaran ajaran beberapa gereja seperti ajaran Rasul Petrus, ajaran Yohanes, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, teman-teman, tinggalkan mereka. Artinya apa? Alkitab yang berkata ujilah setiap roh. Artinya kita harus uji ajaran-ajarannya. Kita anak-anak Tuhan harus teliti, teman-teman. Tidak boleh kita main-main dengan ajaran, dengan cari khotbah yang hanya bilang mujizat. Teman-teman, mujizat itu, teman-teman, bagi Tuhan hal yang mudah, teman-teman. Yang terpenting dari mujizat itu adalah pertobatan kita, teman-teman. Itu yang paling penting dari setiap mujizat. Saya butuh mujizat, saya butuh mujizat. Tapi kalau mujizat yang kita dapati, tapi hanya sebentar saja, setelah itu kita berdosa lagi, kita hidup dalam dosa. Artinya percuma mujizat itu diberikan, tapi kalau kita tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Awalnya memang kita mengikuti Yesus, Tuhan memberikan kita mujizat, menolong kita setiap hari, diberkati. Tapi ada di masa-masa di mana tidak semua yang kita minta Tuhan jawab. Artinya Tuhan mau melatih iman kita. Begitu. Supaya kita tidak bergantung hanya mujizat. Ketika murid-murid Yesus datang, Yesus bilang, kamu datang padaku hanya mencari mujizat, bukan mencari keselamatan. Kau datang padaku hanya mencari roti saja, tapi bukan mencari keselamatan. Artinya tidak mencari aku, bukan karena aku, tapi karena mujizat itu makanya kamu mengikuti aku. Ada Alkitab ayat begitu, Yesus berkata, kamu mengikuti aku karena roti yang aku berikan, bukan karena akunya adalah keselamatan, adalah jalan kepada hidup. Makan, minum darahku dan roti tubuhku. Begitu. Sehingga Yohanes itu banyak yang meninggalkan Yesus ketika Yesus berbicara, minumlah darahku dan ini. Yesus mengatakan dengan sangat-sangat keras, sehingga banyak yang meninggalkan. Artinya ikut Yesus, teman-teman, sangat tegas, keras, teman-teman. Kalau semakin teman-teman bertumbuh dalam Tuhan, semakin serius Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Gitu. Tidak ada yang mau enak-enak terus ikut Yesus. Tidak ada. Yesus bilang menderita, pikul salib, sangkal diri, teman-teman. Ya kalau mau enak-enak saja ya hidup dalam dosa lah. Enak kok, tapi yang binasa. Tapi ke Yesus hari saat ini kami menderita, tapi karena kebenaran, bukan menderita karena dosa, menderita karena kebenaran, maka mereka hidup yang kekal.
Bukan kita menderita terus. Ada saatnya Tuhan berikan kita sukacita, bahagia. Ada kita saatnya kita menderita, ada kita bahagia. Artinya dalam penderitaan kita bahagia, teman-teman. Bukan menderita terus, tidak. Ada bahagia. Bahagia artinya bahagia oleh Roh Kudus. Gitu. Tuhan berkati kita uang melimpah, nikmati. Asal uang itu halal, teman-teman. Dengan cara yang benar, uang yang suci, kudus datang dari orang yang benar dan yang memberkati kita. Kudus, tapi uang dengan cara yang salah, korupsi, cara yang salah, ya, tidak menjadi sukacita. Tapi uang dari perjuangan, dari hasil tanah yang subur, yang sehat, itu nikmati berkat Tuhan itu. Makan dengan kenyang, sukacita, bahagia, boleh, tidak ada yang salah dengan kebahagiaan. Intinya dalam kebenaran, dalam kekudusan itu. Jadi ada saatnya kita sukacita, ada saatnya kita harus menderita. Artinya apa? Menderita bukan artinya kita menderita karena supaya kita melepaskan dosa-dosa itu. Banyak orang ketika bahagia lupa Tuhan, sehingga mereka yang punya uang banyak, ya, misalnya orang kaya, punya uang banyak, yang punya orang kaya yang punya uang banyak, tiba-tiba sudah punya istri tapi selingkuh, punya uang banyak, tidur dengan wanita lain. Apa? Percuma kan kaya tapi lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya berkat bisa menjadi uang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Kita ujian ini kan tuntutan. Iblis menuntut kita setiap hari. Karena dia ada pendakwa gitu. Makanya Yesus itu adalah yang dengan Yesus akan mengalahkan dia. Kita lah yang mengalahkan dia begitu. Tiap hari. Begitu. Seperti itu, teman-teman. Mereka akan mengalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi doang. Tapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberita Injil. Kuasalah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala, artinya semua hal dalam hidup kita. Apapun itu, mau kerjaan, mau makan, tidur, apapun semua harus kuasai. Apapun semua hal dalam hidup kita harus kuasai dalam segala hal. Hawa nafsu kita, hawa nafsu seksual kita harus kuasai. Apapun itu, kuasai. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Lakukan selama masih ada waktu hidup ini. Tugas kita memberitakan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanmu. Selesaikan tugasmu. Mengenai diriku, Paulus bilang, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Artinya Paulus sudah tahu dia akan mati. Artinya dia sudah mau dibunuh. Begitu. Kayak berita Injil. Sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Dia bilang, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iman kita pelihara. Iman kita pada Yesus harus setiap hari meningkat. Pelihara, tajam dengan Yesus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hak yang mengadil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Luar biasa. Itulah yang kita nantikan, yaitu mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Makanya teman-teman, perjuangan kita belum selesai, terus berjuang teman-teman. Ayat berbicara tentang ada dua orang yang dipilih karena memang mereka berjuang untuk hidup untuk Tuhan. Nah, ini dari Petrus rasul Kristus Yesus kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan Maria percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Luar biasa teman-teman. Ini orang-orang yang dipilih Tuhan di Pontus, Galatia, Kapadokia dan Asia Kecil dan Bitinia. Juga kita teman-teman yang mendengar renungan ini, kita harus menyadari kita di orang-orang yang dipilih Tuhan sesuai dengan rencana Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita dikuduskan Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan Maria percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera makin berlimpah atas kamu. Artinya teman-teman, kita harus
terus menjaga hidup kita untuk Tuhan. Kita harus selesaikan tugas kita, yaitu memberitakan Injil. Kuasai diri kita, seperti itu. Ayat ketika kita baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk menyatakan pada zaman akhir. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji di kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itu yang diselidiki dan teliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana, yang mana, dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ini dikatakan oleh malaikat-malaikat. Luar biasa, teman-teman. Ayat 3 bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus. Jadi Bapa Tuhan, terpujilah kepada Bapa yang di surga, yaitu Allah dari Tuhan Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan. Kita percaya Yesus dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal, tubuh yang mulia yang tidak bisa mati lagi, tidak dapat tidak bisa cemar lagi oleh dosa, yang tidak dapat layu lagi, tidak mungkin tua atau tidak mungkin lemas lagi, loyo-loyo, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi kita. Luar biasa, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Artinya apa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sebentar kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ini kita menanti sampai zaman akhir. Kita harus minta Tuhan pelihara kita, dengan kekuatan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai macam. Bergembiralah teman-teman akan hal itu yang kita akan nantikan. Sekalipun sekarang teman-teman kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kita diuji oleh Tuhan, atau iblis mulai mencobai kita. Kita bergembira, kita sabar, tetap setia sama Tuhan walaupun kita dalam cobaan. Jadi jangan menggerutu sama Tuhan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Artinya ujian pencobaan itu datang supaya menguji iman kita. Apakah kita tetap mengasihi Yesus? Tidak. Apakah kita tetap hidup kudus buat Tuhan? Tetap tidak. Tetap menjaga iman kita? Tidak. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Iman kita lebih tinggi dari emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Kita akan memperoleh pujian saat nanti Yesus datang kembali. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus, namun kita mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya.
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Keselamatan itu telah diselidiki. Lihat teman-teman, keselamatan itu telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nabi-nabi dulu teman-teman meneliti tentang hal ini, tentang keselamatan ini yang mereka nanti nantikan. Kita nih orang yang paling beruntung teman-teman, yang lahir di zaman ini, di generasi ini, setelah Yesus datang sampai saat ini. Kita orang yang beruntung. Orang nabi-nabi dulu menantikan Mesias belum datang. Kita sudah menerima Mesias itu, kita sudah menerima keselamatan itu. Sangat luar biasa teman-teman. Kita berbuat tentang keselamatan, dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah nyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu yang perantara mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal yang ingin diketahui oleh mereka. Mereka juga teman-teman, mereka juga ingin tahu keselamatan yang kita miliki luar biasa teman-teman. Kita orang yang sangat beruntung, makanya jangan sia-siakan keselamatan itu. Udah ini teman-teman, 1 Korintus 1 ayat 27. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Jadi kita harus menyadari kita ini orang yang bodoh. Mungkin dunia menganggap kita bodoh, mungkin dunia bilang kita apaan itu percaya Yesus, Yesus itu mereka mulai menghina kita. Mungkin dunia bilang kita bodoh dengan cara kita memilih Yesus paling utama. Terserah. Itulah mereka disesatkan oleh iblis dan mereka mau dibinasakan oleh iblis. Mereka tidak mau, mereka bilang kita bodoh. Terserah. Artinya juga ini bisa diartikan bahwa kita harus tetap tabah ketika orang-orang menghina kita, yang menghina Yesus. Kita tetap sabar, merendah hati, kita tidak boleh membalas. Dan Allah bilang akhirnya dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang melemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi nanti kita akan lihat saja ke depan pada akhirnya siapa yang benar. Gitu. Kita harus memalukan mereka. Kita selalu rendah hati dalam mengikuti Yesus. Jangan merasa paling suci. Dan kalau kita berdosa, jangan sengaja berbuat dosa. Artinya kalau kita berdosa, kita jangan sengaja berbuat dosa. Artinya kita tidak boleh, kalau kita berdosa, kita jangan sengaja berbuat. Artinya kita jangan sengaja berbuat dosa, teman-teman. Kalau kita berdosa, kita berdosa, tapi jangan sengaja. Tahu diri bahwa kita orang berdosa. Artinya kita sadari kita memang orang berdosa, tapi dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Tapi jangan lagi kita mau berikan diri untuk kita dalam dosa. Kita harus berjuang melawan dosa itu, harus berjuang melawan ketidakbenarannya itu, teman-teman. Jangan memakai alasan berdosa menjadi pembelaan. Jadi kita jangan memakai alasan berdosa supaya membela diri, gitu, berterhadap orang-orang yang menghakimi kita berdosa. Artinya kalau kita orang bilang kita kamu berdosa, kita selalu mengenal alasan. Memang saya berdosa kok. Siapa kamu? Kita jangan membela seperti itu, teman-teman. Kalau memang kita berdosa, kita akui berdosa. Tapi kalau orang menghakimi kita berdosa, kita terima saja apa yang dia lakukan. Mungkin kita tidak melakukan itu, tapi dia menfitnah kita. Kita sabar, minta syukur, tetap mendoakan dia, kita tetap memberkati dia, kita mengampuni dia. Kita tidak boleh membalas orang yang bersalah. Begitu. Jadi kita tidak punya hak untuk membalas dia. Biarlah Tuhan yang membalas, seperti itu. Jangan membalas kejahatan jahat. Jika ada yang merendahkan kita, jangan membalas. Pembalasan hak Tuhan. Jadi pembalasan itu hak Tuhan, teman-teman. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sorry teman-teman, kalau ada ribut motor, mungkin mobil kendaraan, ya maklum ada acara di sini, teman-teman. Jadi ya fokus dengan suara saya, teman-teman ya. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Jadi Tuhan sudah memanggil kita keluar dari kegelapan, sudah melihat terangnya itu Yesus. Artinya kita harus sampaikan tentang Yesus supaya mereka memiliki terang itu. Dan kita adalah umat yang rajai, bangsa yang kudus, yang kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib.
Artinya orang yang suka berjuang mati-matian untuk menyenangkan Tuhan sesuai dengan artinya kita orang yang berjuang, orang yang betul-betul yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Begitu kita harus sampaikan Injil setiap selama masih ada waktu, kita terus kita terus beritakan kebenaran. Jangan malu, jangan takut, cengkerkan gengsi itu, tetap beritakan Injil dimanapun, kapanpun kita bisa lakukan. Yang penting sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan kegerakan Roh Kudus dalam hidup kita. Ada dorongan Roh, lakukan. Ketika Roh Kudus mendorong untuk beritakan Injil atau mendorong kita untuk sampai kebenaran, ikuti. Maka bagaimana kita bisa merasakan dorongan Roh Kudus? Harus kita dekat dengan Tuhan dulu. Kita harus bersekutu dengan tiap hari dengan Tuhan Yesus, menyembah Dia, memuji Dia sungguh-sungguh setiap hari, cari hadiratnya, berlutut di hadapannya, menyembah Dia, supaya kita merasakan urapannya, hadiratnya, supaya dengan begitu gampang sekali Roh Kudus akan menuntun kita. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa peka dengan Roh Kudus atau dengan suara Tuhan kalau kita tidak mau mendekati dengan Dia, mendekat dengan Tuhan setiap hari. Begitu, bangun pagi atau sebelum pergi kerja kita menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, malam juga memuji Tuhan, supaya kita latih kita pendengar. Alkitab berkata peka, artinya punya telinga seorang murid yang peka. Bangun pagi, Alkitab berkata bangun pagi itu di mana sunyi sepi kita boleh mendengar suara Tuhan, menyembah Tuhan pagi-pagi. Begitu, jam-jam 5 lah mungkin teman-teman yang kerjanya jam 7 ya bangun jam 5 atau setengah jam memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab satu pasal. Begitu, mungkin masak atau apalah, mandi lah teman-teman. Bagian tidak kerja ya punya waktu atau punya bisnis atau usaha online atau kerjaan sampingan yang tidak kerja kantor ya punya waktu yang banyak untuk Tuhan ya pakai. Bagi teman-teman yang kerja ya ada waktu pagi menyembah atau memuji Tuhan, pakai pagi Tuhan. Pulang kerja siang, makan siang ada waktu, misalnya makan siang 1 jam ya 10 menit mungkin makan 10 menit, nggak mungkin makan setengah jam, memang 10 menit. Setelah itu ya mungkin main HP sedikit lah atau mungkin apa, tapi pakai untuk baca firman, dengar renungan, belajar firman Tuhan, gunakan waktu yang ada. Dan kalau ada yang satu kegiatan lain lakukan, yang penting jangan lupa Tuhan. Artinya jangan lupa Tuhan tuh, kamu punya waktu untuk Tuhan jangan sampai lupa. Artinya baca kitabmu, renungkan firman Tuhan, itu jangan sampai lupa. Seperti itu, pulang kerja, habis mandi, makan, kerja, muji Tuhan lagi. Sebelum tidur baca Alkitab, berdoa, muji Tuhan. Masih ada waktu 1 jam, 10 jam, beritakan firman Tuhan, sampaikan, berbagi dengan orang kebenaran firman Tuhan, lakukan selagi masih ada waktu. Seperti itu. Nah, ini hal yang sangat menarik teman-teman. Saya sudah sering bahas di renungan saya tentang keturunan iblis. Saya sudah sering sampaikan ya. Mungkin ini hal yang mungkin tabu ya, mungkin jarang dibahas di renungan-renungan orang-orang atau khotbah hamba Tuhan, jarang bahas ini, tapi saya mencoba membahasnya teman-teman. Mungkin teman-teman punya masukan, silahkan masukan tentang hal ini. Saya sudah sampaikan di renungan saya manusia versus iblisnya atau tentang penciptaannya. Saya sudah sampaikan tentang siapa aku di dunia ini, atau tentang saya sampaikan bahwa ada di dunia ini ya teman-teman sadari bahwa ada keturunan iblis, ada keturunan manusia, yaitu keturunan Hawa. Artinya ada manusia atau yang adalah keturunan iblis teman-teman, yang mungkin tanda kutip ya teman-teman, Tuhan mengizinkan iblis punya keturunan. Artinya manusia artinya manusia yang benar-benar memang sudah ditentukan, itulah dia adalah keturunan iblis gitu. Karena di Alkitab berkata di Kejadian 3 ayat 15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Seperti itu. Artinya iblis punya keturunan teman, artinya bukan iblis mengawin secara manusia. Artinya ada juga cerita tentang di Alkitab bahwa ada malaikat yang kawin, malaikat yang jatuh ya dari surga ya, yang iblis dan para malaikat ya yang di bumi, tapi mereka memiliki rupa seperti manusia teman-teman.
Itu menurut perspektif saya teman-teman, melihat bahwa ada makhluk dari surga yang kawin dengan manusia jika menghasilkan keturunan-keturunan iblis gitu. Malaikat yang sudah jatuh ya, yang mengikuti Lucifer itu yang jatuh ke bumi ya. Nah, mereka itulah yang memiliki tubuh seperti manusia ya, yang kawin dengan manusia sehingga mereka menghasilkan keturunan iblis. Jadi di dunia ini ada keturunan iblis teman-teman, ada keturunan manusia benar-benar murni manusia, Adam dan Hawa, ada campuran yaitu iblis dan manusia. Jadi dia benar-benar keturunan iblis teman-teman, murni keturunan iblis. Jadi kita sadari bahwa di dunia ini nih tidak semua manusia itu murni manusia, ada yang campuran iblis teman-teman. Itu teman-teman mungkin baru dengar ya apa saya sampaikan, belum pernah dengar ya dari renungan sebelumnya. Ini adalah kitab teman-teman bahwa anak manusia kawin dengan anak-anak Allah ada di perjanjian lama. Jadi anak Allah itu yang dimaksudnya adalah malaikat-malaikat yang jatuh mengkhianati Tuhan di surga, dan mereka lah yang mencemari manusia dengan kawin dengan manusia sehingga menghasilkan keturunan iblis begitu. Nah, itulah keturunan iblis, itulah yang sekarang ini yang antikristus itu teman-teman, salah satu agen-agen antikristus yang ingin merusak dunia, ingin menguasai dunia, yang ingin mengontrol dunia, ingin menyesatkan dunia, atau yang menguasai dunia dalam segi ekonomi sehingga mereka tidak peduli dengan orang susah, mereka menguasai itulah salah satu keturunan-keturunan iblis begitu. Mereka yang mengkhianati Allah, yang mereka mau menentang yang maha kuasa sehingga mereka mau membangun kerajaan-kerajaan dunia ini untuk melawan Tuhan seperti itu. Yang selalu menciptakan teori Darwin lah, tidak ada Tuhan lah, manusia bumi ini terjadi karena ada letusan Big Bang lah, yaitu seperti galaksi lah seperti itu. Nah, mereka menciptakan teori-teori yang membuat manusia ini jadi ateis, seperti tidak percaya Tuhan seperti itu. Itulah mereka antikris, itulah keturunan iblis, dan mereka sudah menggunakan internet menyesatkan pengajaran-pengajaran, memutarbalikkan fakta-fakta Alkitab sehingga manusia tidak percaya dengan Yesus adalah juru selamat dunia. Itulah makanya sudah dari zaman dulu teman-teman. Di sini saya tulis teman-teman, ada orang yang sudah ditentukan untuk binasa dari awal, itulah keturunan iblis, yaitu mereka yang tidak mau bertobat berkali-kali atau tidak percaya Yesus Tuhan juru selamat Allah. Contohnya Yudas juga ditentukan. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yudas adalah orang yang memang ditentukan untuk binasa teman-teman. Memang dia ditentukan, tapi dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk Tuhan Yesus harus disalibkan. Jadi itu sudah skenario Tuhan. Yohanes 6 ayat 70 berkata bahwa bukan aku yang sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Yudas itu adalah iblis teman-teman. Saya tanda kutip ya teman-teman, menurut saya Yudas ini salah satu keturunan iblis begitu. Seperti itu. Jadi di dunia ini ada keturunan manusia, keturunan dari Hawa, dan juga keturunan dari iblis. Tuhan sengaja ada itu, memang permusuhan manusia dan iblis itu terjadi sampai saat ini teman-teman. Makanya kita harus melawan mereka dengan doa peperangan seperti tiap hari. Dan juga bisa melawan dengan fisik, maksudnya bukan dengan perang teman-teman, tapi dengan doa. Sehingga dengan doa itulah kita melawan, kita mungkin yang rindu masuk dunia politik, kita harus masuk supaya kita bisa melawan mereka dengan kebijakan-kebijakan kita yang sesuai dengan kebenaran yang kita ambil, supaya kita bisa menegakkan, supaya bangsa kita Indonesia yang tidak tercemar dengan ideologi mereka, yaitu yang melegalkan LGBT teman-teman. Itulah pekerjaan iblis teman-teman, yang melegalkan LGBT, yang kawin sesama jenis, yang transgender apalah itu teman-teman. Itulah pekerjaan iblis antikris teman-teman. Itulah mereka orang-orang yang keturunan-keturunan iblis atau keturunan-keturunan ular. Mereka lah yang buat manusia ini tidak lagi kembali kepada kodratnya, yaitu manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki dan laki-laki kawin. Terus itu yang mereka menyesatkan manusia dengan begitu. Itulah pekerjaan iblis. Jadi kita teman-teman harus sadari. Saya sudah sampaikan.
orang yang dipercaya murtad. Dan juga yang kedua adalah orang yang percaya tapi murtad, meninggalkan Yesus karena tidak mau berjuang. Artinya ada dua keturunan iblis. Yaitu pertama memang benar-benar mereka murni keturunan iblis, yang benar-benar mereka sudah tentukan dari awal yang memang mereka lahir dunia ini menjadi keturunan iblis. Dan juga kedua, ada orang yang percaya Yesus, yaitu antikris. Mereka yang percaya Yesus, nah yang percaya Yesus adalah anak Allah. Saya sampai di rumah saya tentang antikris, bahwa mereka percaya Yesus tapi mereka mengkhianati Yesus pada akhirnya karena iming-iming, karena sudah kaya ya lupa Tuhan. Beta yang mungkin makan uang ini jamaah sehingga dia pakai uang jamaah dengan sembarangan, sehingga dia selingkuh di mana-mana, sehingga itulah meninggalkan Yesus, bahkan mualaf lagi murtad, meninggalkan Yesus seperti itu. Jadi itulah keturunan iblis itu ada dua, yang satu memang murni memang dari sananya memang mereka keturunan iblis, dan juga kedua orang yang percaya Yesus tapi pada akhirnya mengkhianati Yesus. Nah, mereka lah iblis-iblis itulah, keturunan iblis lah mereka seperti itu. Matius 13 ayat 38-40, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si iblis, anak-anak si jahat. Jadi benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi lalang itu anak-anak jahat. Di dunia ini ada benih ditaburkan, adalah benih yang baik, yaitu gandum, adalah orang-orang baik, orang kerajaan Allah. Tapi benih yang kedua adalah benih lalang, yaitu anak si iblis. Jadi ada benih-benih iblis, ada anak iblis begitu. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang ialah dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Artinya mereka akan dibuang kepada api. Tapi kita yang percaya Yesus ini kalau tidak sungguh-sungguh bisa juga masuk dalam bagian mereka. Artinya kita harus berjuang, jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Bilangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ini kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti barang, dan demikian juga mereka terhadap Daud kami. Jadi menurut saya, pandangan saya dalam kitab ini, menurut saya teman-teman bisa koreksi ya teman-teman, bahwa raksasa ini ada salah satu keturunan iblis teman-teman. Mereka tidak sesuai dengan kodrat manusia, tapi mereka ada keturunan iblis. Ini menurut saya, teman-teman bisa koreksi, mencari referensinya, teman-teman bisa berikan saya masukan bahwa orang raksasa itu adalah keturunan. Mereka punya jari 6, dari tangan 6, jari kaki masing-masing 6, jadi semua 24. Jadi jari tangan kanan, tangan kiri itu masing-masing 6, kaki 6 gitu. Lalu 2 Samuel 21 ayat 20, lalu terjadi pertempuran di Gad, dan di sana ada orang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya juga orang itu termasuk keturunan raksasa. Ayat Yoel 1 ayat 6 berkata, siap maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Artinya ada makhluk lagi teman-teman yang memiliki gigi seperti singa dan taring seperti singa betina. Artinya ada makhluk iblis teman-teman, setan teman-teman, yang memiliki gigi seperti singa dan taring seperti singa betina. Jadi teman-teman harus sadari, di dunia ini nih, di bumi ini nih, ada makhluk-makhluk yang aneh-aneh teman-teman, raksasa. Terus ada makhluk seperti Dracula lah, tadi ada giginya seperti singa, atau seperti Wolverine lah, atau seperti manusia serigala lah. Ada teman-teman. Jadi teman-teman bukan tahayul, bukan dongeng, atau bukan fiktif yang teman-teman nonton di televisi tentang film-film yang mengenai manusia memakai gigi. Itu nyata, itu ada di dunia nyata sekarang teman-teman, bukan dongeng teman-teman. Hanya mereka belum memunculkan diri di depan umum, atau mereka belum unjuk gigi lah. Mereka ada, hanya mereka tersembunyi, belum munculkan diri. Jadi penting mereka ada nanti di akhir zaman seperti itu. Di wahyu itu mereka akan muncul. Mungkin mereka ada sekarang di antara
Orang bilang orang timur bilang suwanggil lah apalah. Bukanlah, itu orang ada teman-teman, orang memang keturunan iblis mereka. Mereka anti setan-setan itulah mereka itu. Seperti itu. Mereka punya gigi seperti singa teman-teman. Ada raksasa, ada juga keturunan iblis lah. Jadi di dunia ini tidak hanya manusia sendiri ya teman-teman yang ada di dunia. Jadi teman-teman jangan pikir di dunia hanya ada manusia kita yang normal ini. Tapi mereka juga ada, tapi mereka juga punya otak seperti kita, pikiran cerdas juga mereka. Seperti itu. Dan mereka adalah keturunan iblis. Seperti itu. Itu pandangan saya teman-teman bisa koreksi. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan dan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Maka mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Nah, kita akan berperang melawan mereka teman-teman. Sekarang juga kita akan sedang berperang melawan mereka. Akhirnya kita doa terus di dalam kebenaran, terus berjuang berperang melawan mereka. Iblis itu. Kita lawan agenda-agenda dunia yang menyesatkan. Globalisasi lah apalah yang menyamakan dunia. Bahkan LGBT saja dilegalkan. Gereja-gereja banyak yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Itulah pekerjaan iblis teman-teman. Kita harus lawan dengan iman yang teguh. Kalau ada pendeta-pendeta yang mulai begitu, gereja di Indonesia ini ada yang mulai begitu, larang teman-teman, cegah. Kita harus menyelamatkan orang, jangan sampai tersesat. Terus 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dari yang memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya kita dipilih sebelum permulaan zaman. Jadi jangan sampai pilihan yang Tuhan sudah pilih kita ini jangan sampai kita sia-siakan teman-teman. Berharga teman-teman. Terus 2 Petrus 4 ayat 10, sekarang itu saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Artinya pilihan dan panggilan kita nih teguh, itu harus berusaha teman-teman. Petrus berkata bahwa saudara-saudaraku, saya berkata, hai saudara-saudara, hai teman-teman, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Roma 10 ayat 20, dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan. Jadi Tuhan selalu menampakkan diri. Mungkin bagi orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, tentang Tuhan datang memperkenalkan diri. Jadi jangan teman-teman, saya ini belum pernah pergi ke pelosok Papua sana, pendalaman yang paling dalam, mungkin belum pernah mereka memberitakan Injil. Saya kalau teman-teman belum pernah memberitakan Injil kepada mereka dan mereka belum pernah mendengar Injil, Tuhan akan datang kepada mereka sendiri memperkenalkan diri. Jadi kalau mungkin di dunia ini ada satu negara, ada satu penduduk, ada satu wilayah yang belum pernah mendengar tentang Yesus dan kita belum sempat memberitakan tentang Yesus, yang tidak mungkin lah. Sekarang internet sudah semakin mendunia, jadi susah. Mungkin yang di pedalaman hutan-hutan lah, mungkin di Amazon lah, dan Amazon di pedalaman belum pernah mendengar Injil oleh orang-orang yang suku-suku di dalam hutannya. Mereka mungkin belum pernah mendengarkan Injil, tapi Tuhan datang kepada mereka teman-teman. Tuhan datang. Alkitab berkata bahwa aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Jadi Yesus Allah menyatakan diri kepada mereka yang belum pernah bertemu. Dan aku telah menampakkan diri pada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi orang yang tidak pernah cari Tuhan, artinya bukan dia tidak tahu Tuhan, bukan dia pernah tahu Tuhan, artinya sama sekali tidak pernah tahu tentang Tuhan. Artinya orang yang menyembah berhala, dia tahu Tuhan sama sekali, dia tidak pernah dengar tentang Tuhan, tentang Allah apa semua, tidak pernah tentang Yesus sama sekali. Dia hidup seperti biasa, seperti manusia biasa, seperti ateis lah yang tidak pernah tahu Tuhan. Nah, Tuhan menantangkan diri kepada mereka sehingga mereka percaya ada Tuhan yang semesta alam. Seperti itu. Jadi Tuhan selalu menampakkan diri kepada orang yang tidak. Jadi jangan pernah orang bilang, yang orang yang bilang saya tidak pernah mendengar tentang Yesus. Yesus yang datang memperkenalkan diri. Kalau kamu percaya dia, kamu selamat. Kalau tidak selamat. Banyak orang yang sudah percaya Yesus tapi meninggalkan Yesus. Jadi pilihan masing-masing hidup dan begitu. Kitab Kehidupan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demi aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan
mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi kita harus menang, teman-teman. Menang artinya kita harus menangkan hidup ini dalam kebenaran. Kita harus berjuang, teman-teman, sehingga kita bisa mengenakan pakaian putih, dan Tuhan Yesus tidak akan malu mengakui nama kita di hadapan Bapa. Seperti itu. Keluaran 32 ayat 3, tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah ia akan kuhapuskan dari kitab. Jadi hati-hati, teman-teman, nama kita bisa terhapus kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan Yesus. Artinya terhapusnya tidak diingat lagi, kita hidup binasa sudah neraka, itu tidak terhilang. Hati-hati. Saya juga tidak bisa bahasa saya sombong, saya harus berjuang, teman-teman. Saya juga berjuang, teman-teman. Matamu telah melihat aku selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang tertulis sebelum dibentuk. Jadi Tuhan sudah menulis hidup kita, tergantung kita merespon panggilan Tuhan dan menjaga panggilan itu dan meneguhkan pilihan itu dengan iman yang teguh begitu. Filipi 4 ayat 3, bahkan aku minta kepadamu juga sungguh temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya berjuang. Saya selalu berkata dari awal tadi saya bawa renungan dari awal, berjuang. Jadi, tidak ada yang santai-santai, teman-teman, ikut Yesus. Berjuang. Bermintaan berjuang. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dulu dijadikan dalam kehidupan daripada anak domba yang telah. Jadi orang-orang yang akan menyembah binatang, itu patung binatang, yaitu antikristus nanti, mereka namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi hati-hati, teman-teman, jangan sampai kita menerima tanda binatang atau semua yang iblis tawarkan supaya kita mengikuti dia sehingga kita menyembah dia, iblis, yang tawaran dunia. Hati-hati dengan kekayaan, teman-teman. Kalau teman-teman sudah terlalu nyaman dengan dunia ini sehingga teman-teman tidak bisa terlepas dengan fasilitas dunia ini, teman-teman bisa menyerahkan jiwa teman-teman kepada iblis dan teman-teman binasa. Hati-hati, teman-teman, makanya baca Alkitab baik-baik, teman-teman, supaya teman-teman jangan sampai menyembah binatang antikris itu dan menerima tandanya. Terus Wahyu 20, aku melihat orang-orang mati besar kecil. Ini teman-teman baca aja di Alkitab. Nah ini, dan setiap ayat 20, dan setiap orang yang tidak temukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api. Wahyu 17 ayat 8 berkata, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, dan ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia jadikan, akan heran bila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi ada orang yang sudah ditentukan tidak selamat dari awal, teman-teman, karena itu mereka lah anak-anak iblis, keturunan iblis yang menghina Yesus, yang tidak percaya Yesus juru selamat. Mereka itu yang ditentukan binasa. Itu mereka akan nanti akan mengalami akibatnya, teman-teman. Mereka sudah ditentukan binasa. Jadi teman-teman tidak perlu lagi heran akan hal ini. Ini soal kita menyatakan. Jadi saya sudah bilang dari awal, ada manusia keturunan iblis, ada manusia yang percaya Yesus tapi meninggalkan Yesus, seperti itu. Jadi ada dua kategori. Ada yang benar-benar dia lalang, ada juga kedua orang yang Tuhan tapi meninggalkan Yesus. Itu. Dengar kembali dengan saya, teman-teman. Sudah, ini teman-teman baca saja sendiri. Ibrani 9 20 sampai 28. Ini saya baca ayat terakhir. Ibrani 9 ayat 20 sampai 28 sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk beribadah yang diperciknya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi. Jadi
Oleh persembahan-sembahan yang lebih baik daripada kita, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus sudah melakukan tugasnya, itu menyelamatkan kita, teman-teman. Dia sudah selesai. Tuhan Yesus sudah membawa darahnya kepada di hadapan hadirat Allah untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Bukan masuk untuk berulang-ulang. Dia tidak masuk ulang-ulang, teman-teman. Seperti waktu zaman perjanjian yang lama, bahwa imam harus masuk berkali-kali, tiap tahun harus masuk ke bait Allah, ke ruang makhluk untuk mempersembahkan korban atau menyalakan api kudus, menyalakan pelita di dalam rumah Tuhan, atau menyembelih korban sembelihan penghapusan dosa. Tidak setiap tahun lagi, berulang-ulang kali dia masuk. Tapi Yesus sekali, ayat berikutnya, ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai mana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darah sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan setelah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk mendosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Kita yang menantikan Yesus, yang percaya Yesus untuk selamat, yang menyerahkan hidup kita untuk Yesus, yang sudah terima dia sebagai Tuhan selamat penebus kita, dan kita nanti akan menerima anugerah keselamatan itu, teman-teman. Luar biasa Tuhan Yesus. Di berikut lagi Ibrani 10 ini kita bahas, teman-teman. Ini ayat-ayat terakhir dari perdomaan saya, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus, teman-teman, kita boleh masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus. Kita yang berdosa ini, teman, yang najis, yang cabul, tapi karena darah Yesus, karena pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong kita, sehingga kita sekarang dan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dulu tabir bait Allah tertutup, hanya wali imam saja yang boleh masuk ke bait suci. Tapi oleh darah Yesus tabir terbelah menjadi dua. Tubuh Yesus adalah tabir untuk kita bisa masuk menghadap Allah Bapa yang kudus, sehingga dengan melalui Yesus pengantara kita, sehingga kita boleh didamaikan dengan Allah dengan darah Yesus. Seperti itu. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, teman-teman. Menghadap Bapa dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita pegang teguh, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Yesus itu setia, teman-teman. Percaya dia hidup dengan suci, setia. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Saya tiap hari atau tiap beberapa kali seminggu memberikan renungan ini, teman-teman, supaya saya mengingatkan teman-teman juga mengingatkan saya. Lihat teguran-teguran teman-teman kepada saya, mungkin saya salah, teman-teman tegur saya. Jadi malah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita selalu saling mengasihi dalam pekerjaan baik kita harus lakukan, teman-teman. Berbuat kasih banyak, pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi jangan kita menjauhkan pertemuan ibadah kita. Jadi kalau saya menjauhi pertemuan ibadah, tegur saya, teman-teman. Kalau teman-teman jauh dari ibadah, saya tegur, teman-teman. Begitu. Jadi saya siap ditegur saya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi malah kita saling menasihati. Terima kasih buat teman-teman yang menasihati saya supaya saya bisa bersekutu bersama teman-teman. Terima kasih. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan, semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, yang mendekat.
Setiap jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi jangan sampai kita sengaja berdosa, teman-teman. Ayo kita berjuang kembali, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita sengaja berbuat dosa, ayo minta ampun, sujud di hadapan sujud di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya, teman, karena saya berdosa di hadapan-Mu, karena saya mempermain-main dengan hidup ini, karena saya tidak mau serius dengan Engkau, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Jadi harus berjuang begitu, teman-teman. Jangan ditipu iblis. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi teman-teman, kita harus hati-hati teman-teman dengan hidup kita. Jangan kita mempermainkan darah Yesus yang mahal itu dan hidup sesuka hati kita. Begitu. Jadi kita saling menegur teman-teman, nasihati, saling menegur. Jangan biarkan orang-orang yang kita kasih itu binasa, teman-teman. Tegur dia. Orang tua kita mungkin yang masih mabok, yang masih suka-suka hal-hal yang, tegur dia, teman-teman. Jangan main-main, teman. Ini keselamatan ini penting, teman-teman. Jangan sampai teman-teman abaikan. Kita mau kita punya keluarga semua selamat, tapi kita tidak mau berjuang gitu. Lakukan sebisa kita. Gitu. Semampu yang Tuhan berikan bagi kita lakukan, teman-teman. Tidak usah kita memaksakan dia. Maksudnya kalau kita sudah keringatan 1, 2 kali, 4 kali, maka 7 kali, 70 kali kita lakukan, teman-teman, untuk menolong. Mengampuni dia 77 kali. Lebih dari itu, mengampuni terus. Jangan pernah simpan dendam. Terus kita menolong dia jika dia ada salah. Kita harus tegur dia begitu supaya dia bertobat dalam kasih gitu. Artinya kita harus terus berjuang untuk menolong orang-orang yang tersesat, yang hidup dalam dosa, terus menegur mereka supaya kita semua selamat begitu, teman-teman. Berjuanglah sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atau keterangan 2 transaksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Iya, hati teman-teman, banyak orang-orang yang menghina Yesus, yang menginjak-injak anak Allah, yang meninggalkan Yesus anak Allah, yang mengkhianati. Hati-hati teman-teman, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Sangat berat hukuman orang-orang yang sudah terima Yesus tapi dia mengkhianati, meninggalkan Yesus. Itu berat hukumannya, teman-teman. Jadi orang-orang yang menghina Yesus, yang meninggalkan Yesus, yang mengejek-ejek Yesus, yang tidak percaya Yesus menebus dosa, dia hati-hati, teman-teman. Dia pada akhir zaman hukumannya berat, teman-teman. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dan cercaan dan penderitaan. Mungkin orang sekarang tertawa kita mungkin menderita karena Yesus, kita dipikul salib, mungkin kita diolok-olok. Mana Tuhanmu? Katanya Tuhan Maha Kuasa, kok hidupmu begitu-begitu saja, dihina, kita dihina, direndahkan. Ya sabar, teman-teman, sabar. Kalau kita dihina, kita direndahkan, anak Tuhan kok enggak ini begini. Kalau kita dihina karena nama Yesus, sabar, teman-teman. Penderitaan itu berat, teman-teman. Yesus itu enggak mudah. Seperti itu. Ingat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun kamu yang mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap. Jadi teman-teman yang punya harta di dunia ini, jangan teman-teman pertahankan. Artinya teman-teman jangan ketamak dengan harta dunia. Kalau harus lepaskan, orang meminta, lepaskan. Misalnya saudara kita mau tanah kita, ambil saja. Kalau jangan kita saling merebut tanah warisan, misalnya warisan tanah ini punya saya, lepaskan sudah. Itu tidak bawa di surga, teman-teman. Lepaskan, supaya mereka mau ambil lah. Jadi jangan kita ribut soal warisan di dunia ini. Misalnya ya,
Contohnya persengketaan tanah ini sudahlah, kasihlah. Kalau mereka mau sudah hidup susah nggak masalah. Yang penting masuk surga. Jadi kita maksudnya hidup itu artinya kita jangan ribut soal harta gono gini lah, udah itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Sudahlah, buat apa itu, nggak ada guna. Terus siap itu janganlah kamu lepaskan percayaanmu karena besar upahnya yang menantinya. Siap kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Siap sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, sedikit lagi teman-teman. Tahan sebentar, sabar sebentar lagi teman-teman. Sabar teman-teman, jangan cepat-cepat menyerah. Dan ia akan datang sesudah akan ada tanpa menangguh kedatangannya, tapi orangku yang benar akan hidup oleh orangku hidup oleh. Jadi sabar teman-teman, penderitaan teman-teman, sabar teman-teman, pasti teman-teman akan memiliki hidup yang kekal teman-teman. Semua hamba Tuhan menderita, nabi-nabi menderita, rasul-rasul menderita, teman-teman juga menderita karena Injil. Sabar teman-teman, sabar teman-teman. Yesus juga menderita di kayu salib, dia pikul salib, dia disiksa, dicambuk, dipukul, diludahi, dihina. Teman-teman sabar teman-teman, sabar. Mereka meludahi, mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Teman-teman juga jika dihina, ketika teman-teman percaya, teman-teman direndahkan, teman-teman diolok-olok. Sabar teman-teman. Yesus sedikit sebentar lagi mau datang teman-teman, jadi sabar. Kita akan melihat nanti siapa yang benar, siapa yang kita boleh membahas, tetap mendoakan mereka. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila yang mengundurkan diri maka aku tidak berkenan. Jangan mengundurkan diri teman-teman. Perjuangan kita teman-teman tinggal sedikit lagi teman-teman. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, ayat terakhir ya. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita bukan orang-orang yang menyerah teman-teman. Kita orang yang luar biasa. Karena Roh Kudus dalam hidup kita pasti selesaikan tugas kita. Haleluya. Ini lagi terakhir teman-teman. Kesimpulan teman-teman, ya sudah kesimpulan. Pilih hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Injili orang-orang yang Tuhan perintahkan. Kalau mereka tidak mau menerima kamu, atau jangan kita paksa teman-teman. Kalau orang tidak mau menerima Yesus, jangan paksa. Doakan saja, siapa tahu Tuhan membuka hatinya, atau dia mau membuka hatinya untuk Tuhan dan dia mencari kita begitu. Ada orang yang tidak ditemukan untuk selamat, itulah keturunan iblis. Tadi saya bilang ada orang yang tidak diselamatkan karena memang mereka adalah keturunan iblis gitu. Jadi kita harus mengetahui dia benar orang keturunan iblis. Keturunan iblis itu adalah orang yang benar-benar tidak bisa lagi kita mau paksa, itu tidak bisa lagi. Memang dia sudah teguh untuk mengkhianati Yesus. Dan benar-benar memang dia dari iblis, atau orang-orang yang penguasa global dunia ini, yang membuat bangsa-bangsa ikut sistem dunia yang membuat kita miskin, susah, menderita, yang sistem yang sekarang. Itulah mereka keturunan iblis yang ingin membuat manusia ini menderita, dan membuat manusia ini supaya meninggalkan Tuhan seperti itu, supaya percaya pada mereka. Itu pada antek iblis atau antikristus. Yang terakhir, ada orang-orang yang mengkhianati Yesus karena kekayaan dunia atau dan lain, itulah antikristus. Jadi ini mungkin saya bisa sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya teman-teman belajar Alkitab sendiri, pelajari, jangan sampai teman-teman disesatkan oleh ajaran-ajaran di mana-mana. Jangan cari khotbah atau renungan yang ingin enak didengarnya teman-teman. Cari khotbah atau renungan yang benar-benar membuat teman-teman bertobat, membuat teman-teman untuk hidup suci, teman-teman untuk hidup kudus. Cari renungan seperti itu supaya membuat teman-teman itu dilatih itu hidup benar. Jangan cari khotbah yang membuat teman-teman nyaman dengan dosa. Dosa terus ditanggalkan teman-teman, harus lepaskan dosa itu. Benar-benar teman-teman hidup dalam kebenaran, dalam kesucian. Karena Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang yang tak bercacat dan tak bercela. Artinya orang-orang yang berjuang untuk Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang melawan iblis, yang siap menghadapi iblis, yang benar-benar berjuang untuk Tuhan. Seperti itu. Jadi ini yang mungkin saya bisa sampaikan teman-teman. Kiranya teman-teman tetap semangat, tetap berjuang, jangan menyerah.
sedikit lagi Tuhan Yesus akan datang. Jadi sabar dan tetap setia sampai akhir. Terima kasih dalam nama Yesus. Shalom shalom, shalom shalom. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di share supaya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, teman-teman yang lain yang belum pernah mendengar tentang ini, supaya mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mereka bertobat dan mereka mau hidup bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersuka cita. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Keep spirit, semangat, 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 semangat. Amin.